Jadi kalau misalkan di diecast lagi, ya udah biar komunitas lain aja. Iya. Jadi ya dia yang keluar nih. Iya. Jadi outsiders aja gitu. Dan menurut gue juga baiknya seperti itu. Daripada kita di satu wadah besar yang dimana di situ kita jadi 1%, mending kita di wadah spesifik tapi kita memainkan porsi kita sendiri. Jadi karena ini episode pertama, kayaknya pembukaannya nggak tahu harus gimana. Ini Ya, episode aja. Pertama dari apa? Dari sebuah program yang dinamakan apa nih Mas Puga, kalau boleh tahu? Namanya apa, Sa? Namanya kok nggak salah ada rot-rotnya gitu deh, apa ya? Rot-rot ya. Ada rot-rotnya. Apakah ada C-nya juga? Ada C-nya. Kayaknya enggak ya? Enggak ada C-nya. Kayaknya ada deh C-nya. C-nya ada, C-nya ada. Habis C apa? Apa ya? Bukan cerot kan? Bukan. Rocrot gitu. Ini program dari IHRD, Indonesian Human Resource Development. Enggak. Namanya ya, adalah kita sambut ya Kemenaker ya, Bapak Menteri Tenaga Kerja. Namanya adalah Rodcast. Rodcast, ya betul. Kenapa Rodcast? Kenapa Rodcast? Arsa yang kasih nama waktu itu, yang ide. Bisa kalau podcast kan di ruangan kan ya. Nah, Iya. kalau Rodcast tuh kita mau bikin di jalan-jalan. Kalau Boleh. bisa di tengah jalan, di tengah tol, kalau bisa. Enggak sih. Lu podcast apa lagi ini lo, lagi ngaspal? Anjir. Oke, jadi gabungan antara Sambil buka hot rod itu ya. dan podcast gitu ya. Emang ya? Harusnya. Ya harusnya sih. Sebenarnya sebuah gebrakan kreatif yang coba kita galakan di tengah lesunya IHRD sendiri, ya kan? Baik di grup Facebook terutama yang bisa diakses oleh umum maupun di grup yang di WA. Ya jujur karena sebagian besar member yang beberapa tahun aktif, terus belakangan ini emang bener-bener total pensiun, termasuk gua sebenarnya. Cuman gua pribadi emang masih ngikutin banget dunia hot rod, especially buat balapnya gitu ya, skena balapnya. Cuman udah bener-bener nggak ngoleksi diecast ya gitu, nggak tau kenapa. Oh gitu. Tapi masih pengen gitu. Kalau ada acara yang ngajakin di ARD, pengen semangat gue. Benar sih. Ya mungkin ini ya, mungkin apa namanya, itu yang disebut orang-orang sama passion. Jadi meskipun udah mungkin situasi kondisi nggak memungkinkan buat ngikutin lagi, atau mungkin kan kita kan senangnya kan barang-barang lawas ya, yang dimana hari ini barang-barang lawas itu udah semakin stongs harganya, ya kan? Nggak kayak ya waktu awal-awal kita ketemu dulu lah tahun-tahun ya 2-3 tahun yang lalu. Yes. Gitu kan. Jadi mungkin ya itu mungkin passion, mungkin meskipun udah nggak mempraktekkan seintensif dulu, tapi masih tetap kalau ada kesempatannya kenapa enggak gitu. Tapi gue nggak tahu loh kenapa harganya kok bisa terus. Iya. Itu gara-gara lu. Kok gue? Kan kita kan pengen hot rod jadi populer ya. Jadinya jadi nyampur sama budaya populer di skena diecast lokal gitu. Tapi pas itu terwujud, kitanya keteteran sendiri gitu. Mau belanja jadi banyak rebutan gitu kan. Emang bener sih, emang bener iya. Terus terang ya, kalau dulu tuh waktu zamannya SM masih di inilah SM Mochi di apa namanya, di mana tuh, di Senayan, di kolam renang. Gue lihat tuh yang namanya hot rod itu udah kayak bisa dibilang diecast sampah lah gitu kan. Diecast sampah itu dibagiin gratis juga nggak ada yang mau gitu kan. Nah dari situ gue lihat ini kenapa nih satu diecast ini kok gini amat gitu kan. Padahal ya model juga nggak jelek-jelek amat gitu kan. Iya. Dan punya nilai sejarah gitu tuh mobil. Bener. Kenapa gitu kok bisa dibilang diecast sampah gitu. Akhirnya ya waktu sekitar tahun berapa ya, 2014 ya, 2014 waktu IDE pertama, terus gue ngeliat si ketemu Puga gitu kan. Terus itu pertama kali gue apa lu ya yang kontek-kontekan kita ya? Ini ceritanya panjang ya. Waktu itu gue sama Arsa. Dulu ini sebelum IHRD. Sebelum IHRD terus. Jadi justru gue sama Arsa ini itu, bukan?
Belum, masih jauh sebelum itu. eh itu justru gue bikin IHRD karena Indonesia Bisa Party ya. Iya, Iya IGP. sih, iya. Berarti itu acara tahun 2015 kan? Hmm, Oh, ada semua itu. Justru tuh gue sama Arsa ketemunya malah di komunitas Pomet, Mas. Oh iya. Aneh, ya, aneh gue inget lu banget. pernah cerita. Iya, itu tuh waktu itu kan suka ada challenge gitu ya, challenge mingguan gitu di komunitas Pomet ini. Waktu itu challenge-nya tuh kalau nggak salah namanya hobi lain, jadi pakai hashtag hobi lain. Nah, Oh gitu. waktu itu Arsa posting diecast. Loh, kok ada yang suka diecast Amerikaan gini, sedangkan gue juga ngumpulin. Gue juga ngumpulin. Akhirnya ya udah dari situ ngobrol gitu, dia ngajakin gua ketemuan di Depok. Ternyata doi suhu, friend, barangnya aneh-aneh, goib-goib. Dia emang baru brojol lahir, keluar dari rahim tuh udah mainnya hot rod gitu. Oh iya, waktu ketemu pas di Depok lo bilang kan ada acara nih di Indonesia Gaser Party gitu ya. Mau nggak ikutan gitu kan? Nah, dia tuh mau ngajak promosi secara utuh kan. Iya, tadi mau ngajak menguji secara utuh. Cuman kayaknya kok kurang fokus ke greasernya gitu. Ya udahlah bikin sendiri terus habis acara bubar aja lah. Ya. Ternyata si panitia pengen kita ada Facebooknya. Oh gitu. Iya, kita harus ada sosial medianya. Harus ada sosial medianya. Iya, mau nggak mau kan. Wah ya udahlah. Mungkin buat exposure mereka juga kan. Ya udahlah, akhirnya bikin. Lah kok banyak yang gabung. Ternyata banyak banget orang-orang yang suka diecast sampah ini. Gitu. Iya, benar. Salah satunya gue juga. Iya, akhirnya ya. Gue juga. Dari itu mulai muncul customizer lah. Ada yang main yang bener-bener otentik, ada yang bener-bener suka BLL, ada yang bener-bener suka geser segala macem. Terus ya udah ngumpulnya di komunitas di HRD waktu itu ya. Ininya apa namanya? Yang ketemuan di IDE itu? IDE itu tahun kedua kita saya. Kalau buka IHRD-nya, kalau IHRD iya 2016 ya? Wah, gue lupa 16 deh kalau nggak salah. 16 tunggu deh, kan IGP tuh 2015 tuh bulan apa ya? Lo inget gak? Oh, di tahun yang sama, Sa. Nah, kan? Iya. Nah, tapi abis IGP. Abis IGP. Indonesia Greaser Party ya waktu itu. Itu di Senayan dia. Senayan. Gua waktu itu masih di Jogja waktu itu. Acara cuci uang waktu itu. Ini di nggak usah. Kalau kasusnya udah selesai kan ya udah. Iya. Gitu. Kalau kasusnya belum selesai, ya urusan yang berwenang kenapa nggak selesai? Iya. Ini ngapain sih? Kan? Itu aja. IGP. Gua waktu itu masih di Jogja, masih 2015 ya. IGP. Ya, 2015. 2015. Pas. Oh iya. Musim hujan, pokoknya gue inget banget kita kebanjiran. Iya. Oh iya. Gue masih di Jogja, masih kuliah. Terus gue lihat di Jakarta ada IGP waktu itu satu-satunya ya, pertama kali dan terakhir ya. Iya, pertama dan terakhir. Itu ada SID kan? Ada datang loh. Makanya. Gue taunya soalnya yaitu si Gering posting lagi foto di parkiran kan sebelum dia masuk. Waktu itu masih sama Briana. Iya, masih. Nah, dia kan pakai ya dress pin up gitu, terus si Geringnya ya kayak OG gitu kan. Udah abis itu mereka foto-foto, terus gue lihat wah ini banget apa namanya dapat banget acaranya. Gue pikir wah ini kalau dilanjutin terus lumayan ini kan, kalau di Jakarta kan ya epicentrum nasional lah bisa dibilang, nanti skalanya kan pasti makin gede. Anyway, dah cukup untuk ini. Sebelum kita nambahin tadi ditelepon sama KPK. Bukan KPK nih. Nggak tahu deh. KPK juga udah lemah ya? Nah, berarti itu tadi ya sejarah pertemuannya Arsa sama Uga dan membentuk IHRD untuk Indonesia Greaser Party waktu itu. Awalnya. Itu kenapa namanya IHRD ya? Karena waktu itu kita lagi suka IHRA tuh, balapan drag di Amerika gitu. Oh iya. Oh ini NHRA. IHRA kan yang lebih klasik. Oh IHRA. I-nya apa? Internasional. Oh internasional. International Hot Rod Association. Oh berarti malah dari seluruh dunia yang ini. Cuman akhirnya kan yang sekarang populer NHRA nasional. Karena emang
ternyata scene-nya yang hidup ya di Amerika gitu. Dan juga fontnya IHRD juga dari Anahera. Yes. Oh iya ya. Fontnya tipe gue nyari itu kan fontnya dari Anahera apaan sih gitu kan. Oh. Udah gue pakai aja udah font. Bukan karena kita kumpulan anak-anak SDM gitu, bukan. Pas display pertama di Greaser Party lu ini apa? Display apa waktu itu? Barang-barangnya. Barang kita ya. Barang apa nih maksudnya? Maksudnya- Yang hidup apa yang mati? Ya, yang lu kasih lihat ke display ke Yang Apa pasti sih waktu kita display semua Wow. jenis merek diecast ya. Semua merek jenis diecast yang ada di Indonesia juga yang ada di Indonesia ataupun yang nggak ada di Indonesia kita semua pajang kan. Mulai dari GL, M7 ada, Hot Wheels juga ada, Racing Champion, apalagi RTL, Muscle Machine, apalah semua lah pokoknya yang merek-merek guide ya ada semua kan. Iya. Oh kita bawa itu nggak sih Buk? Bawa apa namanya? Moket nggak sih? Nggak ya? Belum sempet main moket nggak ya? Mokit gue nggak bawa. Cuman gue inget banget lu bawa trek alu. Iya. Trek alu berapa 6 meter. Ya, jadi itu konten di dalam booth IRD itu cuma gue berdua doang. Karena total cuma baru gue berdua doang. Bener-bener baru lu berdua doang. Iya, sampai ada games ya saya. Iya, sepeda games. Kalau yang waktu itu ketemu sama Yang Sige, mana nih? Sige. Oh, Sige, Oh, Sige. beda. Itu Sige mah pas yang acara di sini kan Parjo kan itu. Oh, Acara Parjo malah ya. Oh, Bukan di di sini. Itu malah belum pandemi banget kalau nggak salah. Iya. Kalau di GP sih ketemunya sama Om Iman ya. Di situ kan. Ketemu Om Iman, si siapa lagi ya waktu itu ya? Yang Century Custom. Oh iya, Om Hendra, Om SK Hendri, Custom oh. juga ada. Om Iman sempat itu kan apa namanya? Sempet nawar kan. Jual nggak tuh diecast gitu. Itu yang itu yang di Parjo. Itu yang di IGP. Oh, iya. IGP Om Iman kan dia bilang pertama Oh, kali Om kan. Iman. Iya. Terus Om Iman bilang kan, saya mau bikin ini nih, saya mau bikin apa? Toko Moon Ice gitu kan. Oh, di mana Om? Di daerah Jakarta Selatan gitu Oh, kan. lu bawa barang Moonlight kan waktu itu. Iya, itu zaman-zaman Oh. gue masih main Moon Ice juga. Gue bawa barang-barangnya, tapi si Om Iman nawarin si Moon Ice semua gitu kan. Di Oh gitu. Itu baru mau bikin Moonlight Jakarta. Iya, baru mau Baru bikin, baru mau. Terus si Bobreng juga kan sempet kan. Bobreng. Acan datang. Hmm. Si Bobreng nawar semua Redfing malah. Gue ada beberapa pertanyaan lagi. Gue udah bikin notes. Anjay, bawa contek. Bikin notes. Kan, Iya kalau nggak anjay. gitu harus terkonsep biar nggak terlalu Serius banget. ngalor ngidul. Tadi awalnya kita udah ngalor ngidul banget tuh. Lu gini nggak prom di ChatGPT? Enggak, Oh enggak. enggak dong. Gila dulu kan. Gue gini nih, gue ngeliat langit-langit nih. Terus gue udah nemu ini baru gue tulis. Metodenya gitu. Ngeliat langit-langit terus. Langit apa langit-langit nih beda Langit-langit. nih. Langit-langit. Langit-langit. Rumah dong. Iya, gue kan introvert. Anjing introvert bisa ngobrol. Bisa. Iya, ya keren juga ya. Bisa. Baru Nah, abis tahu. ini gue nggak ngobrol 3 hari. Enggak, ini sebenarnya anjing baterainya habis. Berarti dipakai buat hari ini doang full. Iya, makanya. Itu mungkin dari semalam baru dicas terus. Baru dibuka tadi siang. Terus nih gue mau nanya, waktu abis IHRD kebentuk nih buat IGP, terus lo disuruh sama panitianya buat bikin sosial media. Itu grup Facebook dulu nih. Grup Facebook dulu. Sama Facebook sama Instagram juga apa enggak? Itu kita bikin Instagram juga ya. Instagram sama Facebook langsung. Instagram sama Facebook. Itu Facebook pertama kali kita bikin baru ada berapa ya? 44 orang apa ya? Nah, gitu ya. 44 orang. Yang cepet mah Instagram waktu itu 80. Iya, yang cepat waktu itu Instagram langsung. Oh, Karena kan yang add juga dari orang luar kan. oh gitu. Kan? Gitu. Mak. Tambah seret, Bang. Bener. Om. Ininya apa? Ekspektasi lu ketika udah mulai ada orang yang gabung ke sosmed IHRD tuh POV lu sama IHRD gimana? Ekspektasinya ketika grup itu sudah terbentuk terus banyak orang yang gabung terus wah nih seru nih akhirnya Kalau ada perasaan waktu sih itu. jujur biasa aja.
biasa aja. biasa aja, cuman Gue nggak ngerti deh sama orang-orang kayak gini nih. Mereka tuh create something tapi gue belum selesai. create something yang gede, tapi terus udah biasa aja. Gue belum selesai jelasin itu. Oh iya. Oh. Jadi awalnya biasa Udah, aja, iklan cuman kenapa? pas lihat antusiasnya kok gini ya. Jadi pengen bikin sesuatu yang lebih lagi. Kayak apa ya, kita kalau ada acara kayaknya kalau cuma show off nggak asik deh, basi banget gitu. Ada orang nanya dijual nggak, enggak. Kayak ini orang sombong banget sih buka booth tapi nggak jualan gitu. Akhirnya kita mikir apa ya, ya udah ada live custom kecil-kecilan, ada live pin strip sama tupi, Ya. ada balap kalau balap turun doang bukan pembalap deh, pembalap kan harus mengendarai gitu. Akhirnya kita bikin balap tiup yang ya lu harus ikutan balapan juga walaupun cuma niup. Waktu itu kan balap tiup itu kan kita bukan pertama kali, bukan sama anak Dekes kan, sama anak Komet pertama kali, Oh iya. sama anak Pas Komet kumpul-kumpul pomet gitu. di Bintaro gitu kan, sama anak Komet. Itu nama acara apa nih Pok ya? Lu lupa tuh nama acara itu waktu di Action. Gue lupa, pokoknya itu ulang tahunnya Petang, Iya. komunitas dari Tangerang gitu, Pomet. Ada gue datengin IHRD, gue tuh seru banget. Tapi IHRD masih lu berdua doang. Udah ada Apa udah? beberapa orang ya. Di ADP. Oh iya, Mhm. ada ADP, ada Luci. Oh udah mulai nambah nih. Terus Udah mulai expect gue ke depannya adalah kalau misalkan IHRD ikutnya di event Dekes lagi kayaknya udah banyak gitu komunitas lain. Makanya kita pengen fokusnya ke komunitas culture yang lebih luas gitu. Makanya kalau misalkan ada Tarjo kita Iya. ikut. Jadi kayak di dunia diecast ya ada nih yang mau ngewakilin gitu di Iya, dunia custom kaca yang lagi benar. di dunia otomotif lagi. Benar. Jadi kalau misalkan di diecast lagi ya udah biar komunitas lain aja. Iya. Jadi ya dia yang keluar nih. Iya. Jadi outsider saya gitu. Iya benar. Itu sih awalnya mikirnya gitu. Ternyata beneran diajaknya malah di komunitas di luar diecast ya. Iya kan sih gitu, emang di luar Dekes kita dijaknya ya daripada di. Dan menurut gue juga sebaiknya seperti itu, daripada kita di satu wadah besar yang dimana di situ kita jadi 1%, mending kita di wadah spesifik tapi kita memainkan porsi kita sendiri gitu loh. Kan di custom culture kan banyak kan, ada mobil, motor, sepeda, terus stroller bayi kan ada juga ya. Yes. Stroller bayi ada juga. Nah terus diecast nih nggak mungkin terlewatkan nih kalau di dunia custom. Bener, karena beberapa nih kalau kita lagi pameran gitu, lagi show off di event otomotif, ternyata mereka koleksi diecast juga. Iya bener. Dan Itu gue discover juga belakangan. yes, dan hot rod. Iya bener. Dan mereka kaget, loh kok bisa di custom kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih. Bener. Nah itu apa namanya? Ya gue juga bagian dari IHRD ya. Dan gue dengan bangga juga mengatakan seperti itu, karena ya gue juga punya visi IHRD ya memang seperti yang sudah dijalankan sama IHRD. Jadi kita mainnya ya memang di event-event yang custom culture, memainkan porsi kita di dunia 164, 124, 132, 143, Yes. ya kan? Full scale mungkin 1:1 yang belum. Amin lah. Amin tapi. Ntar juga motor lu masukin ke sini, lewatin di Udah depan. jelek apa? 1:1 itu. JDM motor gua. Lo tuh orang yang main apa namanya hot rod sempet kaget juga ya pas ngeliat ternyata merek apa namanya, merek Dekes bukan Hot Wheels juga, apa bukan Hot Wheels doang gitu ya, ada merek-merek lain gitu kan. Franklin, ada Iya, yang paling baru mah itu tuh yang apa, GMP itu skala 18 segala macam kan. Ada loh ternyata di Indonesia. Anjir lah. GMP yang detailnya gokil banget kan. Yang 118 ya? Kata 18. Gokil. Itu parah itu. Terus Gokil. apa lagi ya? Yang 164 dulu kita yang dulu sih ya zaman-zamannya masih 2015 2016 sih yang paling gokil sih masih GL ya. Iya sama KW Kolektivo. Iya, keribesan 1% itu ya. Itu sih paling parah itu detailnya sih. Belum ada yang ngalahin zaman itu ya, zaman itu. Itu kan baru
baru. baru. Itu M2 tuh pas ide keberapa ya, kan sempet bawa kan lo yang sempet nyeperin tuh. Itu ide keberapa ya, gue lupa tuh. Dan nggak ada yang minat juga sampai sekarang ya. Iya, bener. Tapi gue bisa lihat kenapa juga sih. Mungkin karena terlalu Modelnya dikit. Iya, modelnya dikit. Jadi gitu Sebenarnya doang kan modelnya. segmented ke ya orang-orang yang sedang diecast Amerikaan aja Iya sih bener. gitu. Bahkan yang di Jepangannya aja yang modelnya hype di brand lain, tapi M2 bikin aja ya enggak juga, malah jadi sampah juga. Iya. Justru malah lebih keren detailnya Greenlight ya daripada M2. Iya, Ya kan? benar. Kalau Greenlight skalanya pas, sesuai Iya. hitungannya. Sama dia macam-macam mobil tuh banyak banget variannya, asli dah tuh Greenlight. Aneh-aneh Greenlight banget. tuh ini ya, apa namanya, rel 164 ya? Kalau Hot Wheels kan total random ya. Total random. Tiba-tiba stroller segede mobil Si kocak itu Iya. emang. kan Pokoknya umum. kalau Hot Wheels tuh dia ngikutin dari blisternya itu kan. Iya, Betul. Kita benar. ya udah segitu bikin. Udah yang skala 64 blister ya. Terbatas imajinasinya Iya. seukuran blister yang normalnya Saya gimana. nanya Hot Wheels ukuran berapa ya, ukuran blister. Iya. Tapi kalau mau akurat sih 100% Hot Wheels itu akurat mas. Iya, benar. 100% Hot Nah, itu Wheels buat ya. teman-teman yang belum tahu atau udah mungkin sebagian besar sekarang udah pada banyak yang tahu ya. Hot Wheels collectible sama Hot Wheels 100%, nggak tahu 100%-nya di depan apa di belakang sih sebenarnya. Di depan. Di depan ya, 100% Hot Wheels ya. Nah, itu waktu era-eranya Larry Wood kan. Jadi head designernya Hot Wheels. Nah, itu gue pikir mungkin hari-hari ini nggak bakal keulang lagi. Untuk bisa nyiptain satu seri khusus di mana Iya. bisa sampai Gua- sedetail itu. Gue Dan setuju sih. perhatian dia sama old classic, terus terutama show road waktu itu gokil banget. Iya betul. Nggak ada lagi, Dan emang Kenapa nggak keluar lagi ya? nggak ada lagi sih. Iya. Nggak ada. Kenapa nggak keluar lagi? Itu Nggak soal ada. otentik banget loh itu. Iya. Mulai dari detailnya gitu kan, terus packagingnya gitu loh. Bener. Ada sih mungkin beberapa. Nah, ini mungkin ya itu juga kenapa mungkin sebenarnya head designer atau desainer-desainer yang sekarang tuh mungkin mumpuni buat bikin kayak gitu, tapi ya mungkin mereka menahan diri juga karena biaya ya lihat produksi. market, ya produksi mungkin ya juga. Iya. Lihat market juga mungkin. Betul. Kayaknya gue udah nggak laku lagi deh kalau gue keluarin sekarang, misalnya bikin Benar. dia bikin uncertainty gitu misalnya. Iya. Sekarang dikeluarin tapi versi yang reguler gitu misalnya. Oh. Itu kayaknya ya di Tokped paling 19.800 ntar harganya gitu. Iya mungkin Mungkin lebih ke main quantity kali mas. Iya, Nggak main benar. gengsi lagi. Benar. Gitu. Kalau dulu kan emang diecast tuh lomba-lomba buat gue yang paling detail gitu. Gue nggak jual mainan doang nih. iya bener. Gue jual miniatur juga. Tapi on the other hand, Matchbox yang sekarang lagi getol banget ngeluarin model-model Amerika yang baru. Emang rata sih Amerika, Jepang, Eropa gitu. Tapi fresh banget dan Lebih proper loh bentuknya. lebih proper, bener. Itu lebih proper. Hot Wheels juga sekarang udah mendingan sih. Udah mulai ada taillights-nya, udah ada headlight-nya. Oh iya tah. Iya, udah mending sekarang. Nah, tinggal kita aja kalau kita mau enhance, ya entah ganti ban karet atau tambah detailing yang lain. Oke, lanjut. Tuh. Ini udah jauh sana sini ngomongnya, tapi gue mau nanya, koleksi pertama lu apa? Arsa dulu nih. Arsa seru pas. Koleksi pertama lu yang bikin lu fall in love sama diecast. Koleksi pertama ya. Mm-mm. Koleksi pertama sih dari koleksi pertama tuh kalau zaman SD yang pasti sih yang juga bocah ya. Oh. Pasti mau mobil sport lah, kayak Oh. Ferrari gitu kan, Ford Mustang gitu-gitu kan. Ya ada juga Cadillac Eldorado gitu-gitu. Iya. Cuman makin kesini gue Hot lihat Wheels apa bukan? Hot Wheels bukan, bukan. itu lebih ke Meizu sama Burago skala 18 K24 Oh, gitu. Oh, gede-gede ya. gede-gede gitu kan. Iya, iya. Terus makin sini Seret kasih sedotin dulu. Kasih sedotin dulu. makin kesini makin sortir lah gitu kan, gue liat ternyata mobil American Classic asik juga gitu kan. Oh. Bentuknya tuh gimana ya,
seksi banget lah gitu bentuknya, mulai ya contohnya kayak Cadillac Eldorado lah gitu kan. Ada sayap-sayapnya gitu kan, lampunya juga model torpedo gitu. Anjing keren banget ya mobil nih, Oh. bisa gitu orang buat kayak gini gitu kan. Sedangkan yang mobil ya tau lah mobil zaman sekarang begitu lah modelnya kan, kaku-kaku nggak jelas Iya, gitu. iya, iya. Nah dari situ ya udah, gue terus nyari-nyari mobil yang klasik, jatuhnya ujung-ujungnya ke hot rod gitu kan. Nah hot rod pertama kali itu gue ngumpulin itu kalau nggak salah Ford Model A. Ford Model A dari Hot Wheels gitu kan. Dari situ gue ngumpulin lagi yang lain kan. Yang lainnya itu terus terang yang paling murah gue dapet di SM. Oh, di sini. Di SM enggak, di SM ini yang di SM masih di Senayan, di Senayan. Okay. Itu zaman-zamannya si Ical lah, pasti orang-orang pada tahu lah Ical gitu kan. Ical Toys. Toys. Ya, benar. Itu kan dia suka ambil barang dari Amerika gitu kan, jual-jual di sini. Nah, dia bilang kan nih Sa, ada barang-barang hot rod gitu, gue lihat berapa Sa? Berapa Cel harganya segini ya? Wah murah nih, ya udah gue sikat gitu kan. Nah saat itu juga di SM ya nggak ada yang ngambil barang-barang kayak gitu kan, nggak ada yang minat. Ya lumayan sih, waktu itu cuman berapa ya, harga 18.000 15.000 gitu kan. Apa itu? Uni Lightning? Enggak, itu bukan Johnny Lightning itu, belum. Lu kan jual Uni Lightning. Nah itu sebelum gua jadi seller itu. Oh. Itu baru Ical. Iya, dia pernah cerita, ntar kita bahas. 25.000. Gila. Masih ada nggak? Nah, itu Ical tuh. Masih ada nggak? Itu dia masukin barang-barang kayak gitu. Pas dia ngumbarin tuh barang sih, orang-orang ya ngambilnya kalau nggak Jeep, kan pick up, Ferrari, gitu, Lamborghini, ya gitu-gitu lah. Mainstream. Mainstream. Ya, gue liatnya yang hot rodnya aja. Cuman waktu itu saat itu gue masih milih tuh hot rodnya kan, lihat yang bagus yang mana gitu kan, yang kurang enggak lah gue tinggalin gitu. Ya lumayan harga 15.000 saat itu. Katanya kalau sekarang udah berkata OB30 juga orang masih ada yang mau OB gitu ya saat ini sekarang. Minimal last minute lah. Minimal last minute ya. Ya pokoknya pertama kali kalau hot rod itu gue Ford Model A aja. Kalau Puga apaan Bob? Pertama kali. Dulu tuh kalau zamannya masih sekolah beli Hot Wheels tuh gue sukanya yang ban depannya gede belakangnya kecil itu loh. Seri apa sih gue lupa. Hot Wheels ban depannya gede belakangnya kecil. Iya, semua mobilnya gitu bentuknya. Oh, yang terus bentukan mobilnya kayak kartunis gitu nggak sih? Iya, kayak kartun gitu yang terus dibantetin apa segala macam. Iya, gue tahu. Gue lupa tuh serinya. Cuman kalau fokus di hot rod gue lupa mereknya. Skala 24 itu Impala yang convertible gitu. Yang convertible gitu, gue lupa mereknya apa, itu murah banget. Bukan 124. Oh 124. Yang sekarang jadi coba ya gue sambil Motor Max. Itu gue sambil googling coba ya, yang itu kayak gitu. Terus ya udah habis itu nyari-nyari, gue nggak tahu ya, ke Multi Toys dapet Racing Champion. Racing Champion tuh yang paling banyak dulu gue, karena di Multi Toys yang banyak itu. Terus begitu ketemu Arsa jadi tahu ternyata ada Johnny Lightning, ada 100% Hot Wheels. Ya udah gue nyari yang kayak gitu-gitu. Oke. Cuma gue spesifik waktu itu sukanya Impala sama Bel Air. Tapi ternyata Bel Air lumayan digoreng juga pada saat itu kan. Iya. Makanya mainnya lo si Ombi sama Pak D. Bel Air. Sampai sekarang si Doi berdua ngumpulin Bel Air. Cuman lama-lama kok stok car gitu yang dari blister kok membosankan ya. Karena custom konyol lah gitu. Modal lem, tempel-tempel, cop segala macam, ganti ban karet. Gitu sih. Bener-bener nggak ada spesifik yang gue suka banget. Oh paling showcar sih. Kayak iya, showrod yang kayak lightningnya Johnny Lightning. Gue suka juga tuh. Tom Daniel paling gitu dulu mobilnya yang sebenarnya nih belum tentu ada real car, tapi possible banget dibikin real car. Kayak gitu. Kalau yang Tom Daniel sih nggak ada mobilnya memang. Red Baron benar siapa ya? Ada Red Baron, ada. Red Baron bukan Red Baron. Tom Daniel ya? Red Baron bukan Tom Daniel. Daniel itu. Tom Daniel.
Yang nggak tahu Daniel. coba komen di bawah. Tom Daniel. Ya, coba googling terus komen di bawah. Pokoknya inline six, gue inget banget. Itu tadi ya koleksi pertama berarti dari zaman masih sekolah. Iya, Zaman masih pasti. sekolah. Pasti. Selama main diecast, holy grail lo apa? Ini lo lah, treasure lo yang lo temuin diecast yang wah gila, gue udah pengen ini lama banget. Oh, Terus Tahu kan ya udah nih. gue nemu dengan cara yang nggak diduga-duga, atau mungkin lo nemu dengan perjuangan yang sedemikian rupa. Enggak sih, kalau gue mah ya jelas mah yang rapping lah. Yang lo udah nemu di CFD ya? Gampang lu dapetnya Paledut gampang. daripada Hong Kitong. Paledut itu susah Iya kan, itu. Hong Kitong lu. Iya sih emang. Hong Kitong, oh yang dari situ. Hongkitong, iya Hongkitong Hot Rod, Hot Wheels. Oh. Tangannya keluar satu. Tangannya keluar satu. Itu kan si Larry Wood kan yang desainer kan. Kepala kerbau gitu tuh. Dia cuman keluar 2 versi tuh. Yang merah sama yang hijau. Merah yang bannya RLC itu plastik, satu lagi hijau yang ban karet. Hmm. Cuman berapa ribu pieces gitu kan. Dan itu juga Karel sih, betul. RLC. Itu juga cuman masuk di Indonesia cuman berapa gitu. Cuman berapa pieces, nggak banyak sih itu juga. Terus udah emang Holy apa? Holy apa? Holy Grail. Grail. Iya emang iya sih Holy Grail banget sih. Tapi selain itu ya salah satunya ya itu Bob si Dekes Rapping sih. Yang Racing Champion tuh yang sampai sekarang belum tamat sampai, tuh. Anjir 3 lagi dari 2014 itu sampai sekarang 2025. Anjir udah 11 tahun ya. Kurang berapa pieces? 3 doang. Yang kemarin nggak jadi dapat yang kita pulang dari tempatnya Puga waktu itu. Yang mana tuh? Yang close beat. Kata lu close beat tapi lu kelupaan. Close beat kelupaan. Iya, ada. Yang Emang ada? Ada yang hitam kalau nggak salah. Ah itu dapat Charger. udah. Itu Dapet. udah Charger udah. Charger udah 3 lagi. Kurang 3 lagi. Kurang 3 lagi. Emang sih baik nanya pada gemes kali ya. Sal lo kenapa sih nggak beli di eBay kirim ke sini gitu kan? Iya. mahal anjing. Bukan mahalnya Bu, gue bilang. Om, ini percaya nggak percaya, gue nemu ini semua di Indonesia loh. Ah serius lo, serius. Gue nemu semua ini di Indonesia. Gue mau coba 3 lagi nih. Ada nggak di Indonesia nih? Iya, Makanya gue tahan terus. 3D print aja. Anjir. Enggak lah. Itu semua nemu di Indonesia loh itu. Itu hashtag tinggal enter itu. Anjing. Tapi sebenarnya nggak enter juga ya. Yalah, Kalau ngedesain desain lo. juga kan perlu imajinasi sama skill juga. Yes, sama komputer yang kuat. Betul. Holy Grail lu apa? Dragula udah itu aja. Dragula yang mana? Everything, anything. Cuman Ini brand. Nggak ada Dragula. brand lain juga. ada Johnny Lightning kebanyakan. Johnny Dragula. Lightning doang. Johnny Lightning, iya. Hmm. Yang belum kesampaian ya yang skala 118, cuman bukan Johnny Lightning ya. Awe. Iya, Ya kan? awe. Ada satu Autobot. lagi. Selain Autobot ada satu lagi. Yang klasiknya gue lupa. Lebih detail. Guru tahu gak Gua ada lagi. Tarmak. Makanya Ino. Brand gak terkenal gitu dah. Tarmah. Gitu. Guru tahu gak ada lagi tambah. Ada. Diecast. Naik. Bukan ngopi. Emang Autoword ada? Rocket kan gue udah Autobot punya. Ada ya? Dragula ya? Banyak dan murah. Itu pernah gue share kok. Iya. Ada satu lagi gue lupa. Nanti di insert kali ya. Ya. Kalau udah nemu ntar di upgrade di episode selanjutnya guys. Dari episode yang kemarin nih yang belum ketemu nih. Kok kayak males ngedit gitu ya? Enggak ya. Sa, yang lu dulu nemu Red Wing satu set Hot Wheel di CFD 200.000 Ngalamat berapa? 180.000. 180.000 180.000 Hot itu. Wheel collectibles yang Etrot. Iya. Dan itu juga lagi iseng gitu. Gua nggak ada rencana sama sekali gitu kan. Gua nggak tahu itu barang ada di mana. Itu lagi iseng-iseng gua main ke Bandung gitu kan. Oh di Bandung. Di Bandung pagi-pagi keren gua apa namanya? Iseng lah bangun pagi gitu kan. Yang biasanya gua pas di hotel gua mau sarapan di hotel gitu kan. Ini tiba-tiba aja aku pengen di luar aja nyari sarapan gitu kan CFD gitu kan. Nah, itu ya udah gue iseng ke CFD di dekat Gedung Sate gitu kan. Jalan-jalan, ih ada lapak dekes gitu kan. Terlihat Yang sama yang dua gitu. bukan Yang yang satu satu set itu Etrot yang yang 5. isi 4. Iya, isi 4 ya, isi 4. Di lapak itu
ada beberapa dekes tuh yang aneh-aneh gitu kan. Anehnya itu kayak beberapa matchbox lawas lah, kayak mobil-mobil apa lu pakai mobil-mobil mayat itu ya? Apa tuh yang matchbox Hears gitu kan, mobil Hears segala macam. Terus ada sebenarnya di situ juga ada ini loh, ada apa namanya? Setnya yang 100% setnya Harley Davidson ada juga itu. Oh yang ada. Davidson ada juga, karena gua tapi nggak main gitu Nggak kan. main, iya, Akhirnya gua nggak ngambil gitu kan. Benar. Lagi iseng-iseng lihat gitu, ya apaan tuh di belakang gitu kan. Om itu apa om di belakang om? Oh ini barang apa namanya? Hot Wheels lama gitu kan. Coba Tom gitu kan. Dijual nggak nih om gitu kan? Jual gitu. Lihat bawahnya, ya ada harganya. Om berapa nih om harganya? 80. Itu sempat gua tawar, om cepet mau. Wow. Om cepet boleh nggak? Mungkin kalau zaman sekarang dikumpulin muntah. Om cepet boleh nggak om? Wah gimana ya? Tapi kalau sekarang gua ada di sebelah lu, gua denger lu nawar 100, saya bayarin 250. Itu sempat gua tawar cepet. Akhirnya ya karena emang nggak boleh itu kan, karena nggak boleh turun lagi. Akhirnya dibilang ya udah, ini deh kalau mau om beli 180, terus saya kasih diskon deh yang apa dibonusin yang DX itu gitu kan. Akhirnya makanya gue dulu kan yang Hears itu kan gitu. Akhirnya udah gue bisa 80.000 Oke. di sana. Oh. Gue dapet. Ya udah gue amazed banget ternyata ada barang gitu di Indonesia. Iya. Dan itu juga dapetnya di CFD lagi kan. Iya. Itu Bukan di tahun toko. berapa saya itu, Pak? Tahunnya berapa Puk ya? 2000 itu pas ide pertama gue udah belum ya? Belum. Berarti ide keberapa kedua? Ide pertama tahun berapa sih? Yang pakai itu 2015 kan? Itu belum ada gue ya? 2015 ya. Kitanya yang pertama kali ikut. Ya, kitanya berapa kali ikut, IHRD-nya yang berapa kali ikut gitu kan. Itu belum ada ya? Oh ya di GP aja belum ada kan itu? Berarti itu mungkin tahun 2016 kali ya? 2016. 2017 kali mungkin ya? Dan tahun segitu emang nggak kedetek barang kayak gitu. Iya emang gak kedetek. Ya contohnya kayak barang-barang red pink gue dapetnya dari Kang Bor kan. Di Tebet ada satu toko di Tebet kan. Kita nyebutnya Kang Bor gitu lah. Karena dia sering, "Woi, mana Bor?" Kita nyebutnya Kang Bor ya udahlah. Nah, itu barang-barangnya sih aneh-aneh sih. Dan dia tuh dulu banyak banget barang-barang red pink gitu kan. Iya. Dan itu gua lumayan sih ngeborong di dia, lumayan banyak sih. Mulai dari figurnya, kaos segala macam dari dia lumayan. Gua salah satunya juga yang Racing Champion Racing dari dia juga tuh lumayan gua beliin gitu kan. Racing Champion diecast red pink yang ada figurnya itu Racing Champion bukan sih? Yes, Racing Champion juga ya. Berarti ada dua versi ya. Ada yang mobilnya doang, ada mobil plus figur. Apa namanya? Tampo gambar karakter itunya. Yes. Bersama yang ada figurnya. Iya. Yang figurnya keluar dari si belakang dari atas mobil itu. Atas mobil ya. Gitu. Nah, terus apa for the record itu Hot Wheels Etrot itu kalau sekarang udah hampir 10 tahun yang lalu ya, kalau lo beli 180.000 iya. itu. Sekarang itu kan minimal sejutaan. Iya. Kemarin terakhir laku berapa? Yang lo 2,5. 2,5 juta ada yang 2,5 juta ada yang beli. Itu gila sih. Gue sendiri takjub loh. Gokil. Parah itu. Terus sampai gue tanya ke sellernya, "Om, laku om segitu ya?" "Iya nih," katanya. Saya juga bingung ini bisa laku segitu. Iya. Gara-gara siapa? Nggak tahu. Ya, Sebenarnya sekarang gue lihat frekuensinya lebih sering banyak orang jual ini sih sekarang, yang Hot Wheels 100% collectibles. Mau yang isi 1, isi 2, sama yang isi 4. Terutama di live TikTok tuh. Sering banget gue nemu. Gitu. Yang di Malang tuh ada gokil banget, malah sampai double-double barangnya. Jadi kayak Bruce Mayer yang set itu sampai 2 dipajang sama dia kayak gitu. Banyak banget. Jadi kayaknya mereka niat juga sekarang masukin entah dari Jepang atau dari mana kayak gitu. Tapi harganya udah ya kalau buat kita yang seneng sih udah nggak masuk akal. iya. Tapi kalau mungkin orang yang lagi seneng-senengnya, lagi kebelet melakukan apapun mungkin ya untuk bisa beli itu juga. Tapi emang dulu tuh harga-harga mobil hot rod murah-murah banget loh sumpah. Dan itu gue dapetnya juga gak nyangka gitu kan. Salah satu contohnya deh, Snack and Mongoose yang versi apa namanya Hot Wheels 100% yang akrilik setengah gitu Setengah tuh. lingkaran. Setengah lingkaran. Percaya nggak percaya gue dapat di STC. Lo sendiri kan itu mall kan lumayan tuh harganya kan mahal kan. Itu gue dapat, terus saksinya masih ada tuh Om Grand tuh. Itu gue dapat harga 150.000. 150.000 demi Allah. Yang oil can ya? Iya, oil can. Oil can yang Setengah yang gede itu, yang anniversary. Versi anniversary-nya yang warna chrome. Gitu. Yang lagi balap
Ini enggak, yang Presi Chrome-nya. Ada yang lebih Oh, gila itu yang lagi kotak tuh, ya? limited Yang lagi. kotak kan? Itu berapa di STC 150.000. Itu juga gak niat hunting, lagi iseng-iseng Iya, aja. iya. Lagi iseng-iseng lihat di meja kasir bawah gitu di pojokan. Itu mungkin kalau misalnya posisinya itu gampang keinjek kali itu. Gue lihat, Om itu apaan Om? Hot Wheels katanya gitu kan. Ini buat ganjil kan. Itu jual gak Om? Jual Buat berapa ganjel ya? meja, di atasnya ada display Datsun. Ya kan? Iya, 150.000 aja. Ya udah sini gue bayarin dah daripada di bawah, kasihan gue bilang. Tapi gue juga ini gue curhat ya, gue mungkin masuk di diecast Amerikaan tuh mungkin udah gelombang-gelombang terakhir harganya masih masuk akal, dan gue bersyukur masuk di waktu itu. Terus gue juga nemu IHRD yang dimana isinya orang-orang yang punya satu selera, terus pada jualan juga, ya kan. Terus gue jadi makin cepet nih buat menuhin wishlist. Karena makin di sini bener makin nggak masuk akal harganya. Bahkan open bid pun udah gokil. Kayak misalkan Ford yang 34 yang Hot Wheel, tapi yang seri ban karet gitu misalnya. Sebenarnya dari bentuk pemilihan warna gitu-gitu nggak prime banget. Oh iya. Nggak prime maksudnya, ya bisa kita bilang adalah masa-masa Hot Wheel yang zaman dulu masih mainline tahun 90-an itu kan warnanya norak-norak. Yep. Warna pink terus garisnya hijau, ada Iya, kuning iya, gitu-gitu. iya. Nah itu open bid sekarang udah 180.000. Keren sih. Tapi nggak ada yang ngebid. Jadi ya gue pikir ya mungkin ada tali panjangnya juga lah sama kelesuan ekonomi kita. Mungkin. Ya kan? Cuman gue cerita dikit, yang ngebantu gue menuin koleksi itu sebenarnya swap meet, Yang kayak gini-gini. yes, Mhm. sama STC dulu ya, nggak tahu sekarang. Sekarang udah Ya kayak STC itu apa sih? Gua kan baru di Jakarta. Senayan Trade Center. Oh, Senayan Trade Center. Itu dulu ada Om Grand, ada Om Mike, terus ada siapa lagi di situ ya? ya, almarhum Om Parisi Dolai, kayak juga situ. Banyak sih, banyak itu Itu sellernya. kayak Juga aneh-aneh gitu. Hmm. lagi kosong nggak? Kosong nih, ngopi yuk. STC nih, gue berdua Marsa Oh. ngobrol-ngobrol sama ada Pade, ada Om Grand segala macam, ada Om Bi. Lihat, wah barang aneh, dapat cepet. Oke, paling mahal 250 itu udah mahal banget. Bahkan gue waktu itu SM, gue lagi kerja, lagi event di mana gitu. Arsa nelpon, nih ada nih diecast detail banget, dragster, Panicar warna kuning ya. Itu harus nyimpen ya? Bukan, gue lupa mereknya apa. 124. 124. Anjir lupa gue. Ah, apa ya? Apaan? Mereknya ini gue googling tuh. Berapa, Sa? 400. Kat, Sa. Udah buruan sini. Orangnya mau balik. Ya udah gue transfer dulu ya, gue transfer. Ditahan dulu sama dia. Apa ya? Pokoknya minusnya tuh cuman gak ada dekal ya, karena itu dia bentuknya box gitu. Oh, mokit ya? Enggak mokit. Diecast. Lupa gue. Mokit. Terus ada apa sih kalau buat box apa tuh Mas namanya, gue lupa deh, yang buat kulkas tuh apa sih, styrofoam. Styrofoamnya dibuka, sebelah sini sasis, sebelah sini body, dan itu cuman minus nggak ada dekal ya, karena dekalnya itu harus masang sendiri dan itu hilang. Nggak masalah, gue bilang kan, wah gila 400.000. Tapi diecast full diecast sampai itu joknya kan jok balap yang 4 titik gitu ya. Iya, Bucket yang 4 titik gitu, itu kain. Apa ini namanya? Oh iya, kain bener. Apa namanya? Itu skala berapa? 18 apa 20? 24. 24 ya? Kan BLR ya? Enggak. Nova. Apa ya? Nova drag warna kuning. Gue ngerti yang BLR itu malah merah. BLR itu mokit ya? mokit gue. Gue lupa sih dah. Skip gue anjir itu. Apa itu? Danbury? Bukan. Bukan Danbury, bukan. Sejenis Danbury atau Franklin Mint gitu lah. Cuman nggak mungkin Sunstar. Franklin Mint. Gue lupa. Bener-bener lupa nanti. Monster kalau soalnya masih 18 ya. Iya sih, gua kebayang dia bilang tadi styrofoamnya ada 2, terus sini bot sini. Kayak Mat Tools gitu kan. Saya bener. Apa mobilnya di sini terus Yang ini di sini Oh. gitu kan. Cuman dekal masang sendiri. cuman dia kalau masang Sama sendiri. Tools enggak? Gua baru tahu tuh malah ada yang kayak gitu. Apa ya? Gue lupa. Apa ya? Itu bener-bener kalau Meko Tools kan detailnya ya
oke, tapi bisa belok. Kalau ini nggak, ini bisa belok sesetir-setirnya. Ngikut ya. Oh, Kayak Hot Wheels yang 18 yang Ah, itu. Dan gitu ya. kain, Beneran ininya kain. strapnya kain gitu. Iya. Itu kemana tuh bedanya? Udah gue jual. Pandemi Ada bro. fotonya Ada, masih ada foto Ntar nanti gue ada. masukin. Ntar kasih lewat tuh. Di episode selanjutnya. Ser gini lewat ser Itu gini lu ya. bayangin 400.000 itu gue jual 1,2 cepet. Cuan banget. Yes, ya Oh. karena pandemi sih. Oh pas pandemi ya? Gue jualnya. Setelah itu Oh. dapat 2018 kayaknya deh. Oh iya iya. Udah mulai banyak juga yang demen motor, cuman waktu Oh. itu orangnya mau, gue lupa deh. BU apa gitu guru-guru. Orang udah jual lagi. Enggak, jadi yang pas lu nelpon gue, orang guru nih orangnya BU Oh. nih. Kok gue yang Hmm. sudah? Itu. Udah transfer dulu, gue transfer, gue pegang, gue kesini, wah gila nangis tuh gue anjing 400.000. Aja masih ini. Lupa gue asli. Sujud nggak lo? Sujud. Guling-guling dia. Gue cipok lidah gitu. French kiss. Makasih Langsung bentuk pita gitu ya. Astagfirullahaladzim. Itu sampai istri gue lihat gue di video ini. Karena gue gimana jelasinnya? Seingat gue, apa namanya? Aduh, gue sampai lupa loh istilah hot rod tuh. Yang ban kecil di belakang tuh apa namanya? Willy bar. Wheelie bar. bar itu muter ban kecil ya. Sedetail itu. Oh gokil, detail banget berarti. Tapi gue gak nyangka loh, itu setirnya ikutan muter loh. Iya, Sama bannya. kan setirnya Kalau motor tuh enggak kan, cuma bannya doang. bentuknya gini ya. Iya. Yang di itu emang nggak sah? Yang di Yang motor tuh enggak. Bitnik Bandit yang punya lo? Oh, itu 18. yang Hot Wheels itu sih muter kan? muter, setirnya muter. Muter kan? Setirnya muter. Ya cuman yang punya Puga ini gue baru tahu loh. Oh Seperti yang spesifik yang barang yang ini. Sedangkan yang Hot Wheels itu enggak, cuma bannya doang. Setirnya nggak ikut muter. Hmm. Gila juga ya. Anjir. Sumpah itu gila banget, kaget sih gue. Itu nggak gue buka di sini kan, gue bukanya di rumah. Pas, wah anjing gila banget. Lu kesini ngambil doang, berarti habis itu pulang ke rumah. Enggak, nongkrong Nongkrong dulu. nyari-nyari lagi. Nyari lagi. Selalu dapet Tapi kalau belum lu kesini. buka pada saat itu belum lu buka. Belum. Asa bilang cuma minus dekal nih. Maksudnya gue mikir mungkin dekalnya lecet atau gimana gitu, kena karet. Ternyata enggak. Jadi dia ada satu lembar buat dekal sendiri, lu pasang sendiri kayak Tamiya gitu. Iya. Tapi totally dekal ternyata bukan Dekalnya bukan yang water slide dekal Water gitu. slide. Water slide. bukan yang kalau Tamiya kan stiker. Stiker. Ini tinggal Gitu, transparan iya. kan. Kalau ini livery totally lu harus water slide gitu. Iya. Ya mungkin ya owner lamanya nyoba gagal mungkin ya. Mungkin. Cuman gitu aja udah gila banget 400.000. Gua nggak ngebayangin Warnanya apa sih? Warna Kuning. mobil apa? dulu Kuning. kuning. Penasaran mereknya lah sih. Ya gue juga lupa banget lagi. Fanikarnya fanikar yang kayak fanikar Dengan pada umumnya. Enggak, yang fanikar yang jadul banget. fanikar yang Zaman-zaman jadul dulu. banget. Bentuknya bentuk mobil stok. Kan Bentuknya kalau kayak- fanikar zaman sekarang setara semua tuh Lancip gini. Nah, Tergantung kelas. bukan tergantung kelas, tergantung mobilnya apa. iya, kalau sekarang kan banyak Camaro sih Chevrolet gitu kan, Hmm, gitu kan. gitu. Lu bayangin Gitu. Chevrolet Nova tapi fanikar, white body. Oh, oke. Terus Oh. ada apa namanya? Sayap tuh apa ya? Spoilernya panjang gitu. Terus Kalau ada ada parasutnya 2 biji yang Heeh. bisa di beneran empuk gitu. Beneran ada teksturnya. tapi nggak bisa dibuka Nggak ya, bisa dibuka, ya. Heeh. tapi empuk teksturnya. Gitu. Gini nggak? Wow. Anget. Gokil ya. Gue jadi kebayang juga tuh. Sedetail itu loh, sampai ke parasutnya juga. Penasaran lo mau mereknya apa? Asli deh. Dulu tuh enak banget kita nyari barang, bener-bener Iya, nggak niat. gampang. Iya bener-bener Nggak ada saingan ya? Ada saingan dulu. nggak niat nyari barang, tiba-tiba wah anjir. Sikat. Iya. Gue beneran boleh ke situ lagi, kirain ada apa. Kaget anjir. Emangnya sih ya Hot Wheels skala 50 aja tuh apa custom klasik ya? Iya. Skala 50 yang Moon Ice gue dapat di SM sini. Yang mobilnya miring begini. Oh, yang mobilnya miring gini ya? Oh. Iya, itu gue dapat di sini tuh. Yang custom klasik Moon Ice itu gue dapat di harga berapa tuh? Juga murah tuh. 100.000 apa? Iya, jadi Iya. Honda. Iya, Honda 50.000. Itu juga zaman-zaman yang Maiso Ford Model A kan di multi cuma 50.000. Ya, gue dapet yang itu, yang Toys Fair itu warna putih, Ford Model A. Itu kan di multi banyak banget itu, harga 50 ribuan.
Multi Toys. Multi Toys juga salah satu masuk diecast yang gaib-gaib itu. GL segala macam ada di situ dulu. Iya. Aneh-aneh. Harganya juga nggak begitu mahal sih. Racing Champion tuh paling mahal 45.000 di Iya. apa tadi? Multi Multi Toys. Toys. Multi Toys. Mungkin sekarang tuh karena ini juga ya, karena orang-orang semua jadi pada jualan juga. Jadi susah kita juga makin mau nyari barang tuh. Enggak juga sih, dulu juga banyak yang jualannya. Banyak. Cuman mungkin marketnya juga banyak. Karena kan banyak yang berhenti. Yes. Kayak bapak-bapak di situ juga kan mungkin udah nggak jajan lagi. Iya. Datang cuma Bener, buat bener. nongkrong kan. Nongkrong aja kan. Bener. Nongkrong, ngopi, ngudut. Menikmati hubungan yang udah terjalin sebagai teman, iya. sebagai ini ya. Kalau kita nongkrong itu juga nggak ngomongin kayak gitu. Gibah. Ngomongin bokep.